Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik Kurnialensa pada materi kuliah pemrograman aplikasi web 2. Hari ini tanggal 30 April 2020 pada hari Kamis. Untuk mahasiswa yang lain yang belum bergabung, silakan untuk bergabung dulu di kelas online-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman aplikasi web 2. Hari ini kita akan membahas tentang kedepannya dalam mata kuliah ini yang akan kita bahas seperti apa ya. Jadi pada mata kuliah pemrograman aplikasi web 2 ini kita nanti akan membuat satu project inventory dengan bahasa pemrogramannya PHP di sini. Kemudian untuk aplikasi PHP-nya saya menggunakan SAM di sini, menggunakan SAM. Jadi kalau kemarin semester kita pernah ketemu di pemrograman web server itu kita menggunakan app-save ya. Tapi ada juga yang sudah menggunakan SAM. Nanti di sini saya full menggunakan untuk control panelnya pakai SAM. Jadi menyamakan aja ya, menyamakan untuk script kode PHP-nya. Ya, untuk projectnya nanti kita akan membuat project inventory. Nanti yang perlu kita siapkan antara lain nanti adalah silakan cari template Bootstrap admin ya, template Bootstrap admin di mana nanti template-nya nanti sebagai medianya ya, sebagai media tampilannya. Jadi tidak usah membuat desain dari awal, gunakan saja template-nya yang Bootstrap ya, Bootstrap admin. Terus setiap mahasiswa juga nanti
tidak boleh menggunakan template yang sama. Setiap mahasiswa tidak boleh menggunakan template yang sama. Jadi template-nya harus berbeda. Tidak boleh antara satu dengan yang lain sama. Baik, kita mulai aja ya. Kita mulai aja untuk penggunaan dari database-nya nanti apa saja. Ini saya share screen dulu. Ya, saya share screen. Nanti biar bisa lihat untuk tampilan saya seluruhnya ya. Mungkin ada agak sedikit bermasalah untuk koneksinya ini. Di tempat saya untuk sinyalnya tadi sempat merah, dari kuning jadi merah. Jadi kalau sinyal yang bagus itu warnanya hijau, dan di sini udah hijau, udah stabil. Baik, untuk share screen-nya tadi itu saya sebenarnya ya baik, mungkin dari rekan-rekan semuanya nih untuk mahasiswa boleh fokus aja ke layar monitor saya saja yang ditampilkan. Jadi tidak usah pakai tutorial yang semuanya dilap, pakai tampilan layar saya aja. Ya, ini saya masuk ke lembar kerja saya di sini. Jadi ini untuk layar monitornya, monitor full ya tampilannya ya. Nanti untuk database-nya, nanti silakan Anda membuat database dengan nama project, misalkan di sini project Kurnia Lensa gitu. Berarti nanti nama project yang Anda buat itu nanti project nama masing-masing ya. Misalkan namanya Rizal, berarti ya project main Rizal atau underscore Rizal. Nah, samakan nama database-nya dengan namanya sendiri. Kemudian untuk struktur database-nya meliputi beberapa tabel. Di sini ada 11 tabel yang digunakan. Yang pertama di sini ada tabel barang. Tabel barang, di mana tabel barang di sini nanti fungsinya untuk menyimpan data barang. Ya, untuk menyimpan data barang, meliputi nanti di sini adalah yang pertama adalah strukturnya seperti ini. Ada KD barang, ada NM barang, kemudian ada NM kategori, ada stok, ada satuan, ada keterangan. Ya, dimana untuk primary key-nya adalah pada kode barang. Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya ada jenisnya di sini ada KD barang yang dia sebagai primary key. Untuk tipe datanya adalah varchar dengan 25 karakter. Kemudian NM barang dengan tipe datanya adalah varchar. Kemudian karakternya adalah sebanyak 50.
kemudian ada NM kategori, tipenya varchar, kemudian untuk panjang karakternya 50, kemudian ada stok, tipenya adalah integer, kemudian ada satuan, tipenya adalah varchar dengan 25 karakter, dan keterangan tipenya varchar 50 karakter. Nah, di sini untuk tabel barang dia berrelasi dengan tabel kategori, ya. Dia berrelasi dengan tabel kategori, yaitu pada nama kategori. Kemudian dilanjut, di sini ada tabel beli. Untuk tabel beli di sini dia memiliki struktur seperti ini. Jadi ada 13 field, di antaranya ada ID beli, kemudian ada nomor beli, kemudian ada tinggal beli yang tipe datanya date, kemudian ada KD supplier, tipenya varchar dengan 25 karakter, kemudian ada NM supplier, tipenya varchar 50 karakter. Kemudian di sini pada tabel beli dia berrelasi dengan tabel supplier, ya. Berrelasi dengan tabel supplier, dia juga berrelasi dengan tabel barang, yang berarti dengan tabel barang, yaitu relasinya adalah KD barang. Kemudian ada ini untuk fieldnya keterangan, ya, tipenya teks, kemudian ada field kode barang, tipenya varchar, dan 25 karakter, ada field NM barang, tipenya varchar, kemudian ada harga beli, tipenya integer, kemudian ada harga jual, tipenya integer, kemudian ada jumlah. Di sini tipenya adalah integer, kemudian total. Ini total adalah total dari pembelian, ya. Total dari pembelian, kemudian ada nomor bukti. Nomor bukti ini adalah nomor field yang ada di jurnal, ya, Dia berrelasi dengan tabel jurnal juga. Kemudian di sini ada tabel beli semu, ya, ada tabel beli semu. Ini ada tabel beli semu. Untuk beli semu, itu nanti untuk struktur datanya sama, ya, dengan tabel beli, cuman nanti fungsinya yang berbeda. Jadi kalau untuk tabel beli, fungsinya itu untuk menyimpan transaksi pembelian, dari awal sampai akhir. Transaksi dari transaksi awal sampai terakhir. Sedangkan untuk beli semu sendiri di sini digunakan untuk menyimpan transaksi sementara. Jadi transaksi yang terjadi pada saat itu juga, gitu. Jadi nanti kalau ada transaksi baru, otomatis di tabel beli semu ini nanti datanya juga akan terhapus seperti itu. Jadi menggunakan fungsi tabel beli semu. Kemudian ada customer. Di sini ada customer. Customer di sini fungsinya untuk menyimpan data dari pelanggan, ya, data dari data pelanggan. Di antaranya untuk struktur datanya ada field KD pelanggan yang tipenya varchar dengan 25 karakter di situ. Kemudian dia juga sebagai primary key-nya. Kemudian ada NM pelanggan, tipenya varchar. Kemudian dia juga sebagai memiliki tipe data varchar dengan 50 karakter. Kemudian ada field alamat dengan tipe data varchar dengan panjang karakternya 50. Kemudian ada telepon di situ, tipe datanya varchar dengan 15 karakter. Untuk KD pelanggan di sini, dia nanti berrelasi dengan tabel jual, ya, berrelasi dengan tabel jual. Kita lihat pada tabel jual sekarang setelah customer. Kita lihat struktur datanya. Di sini untuk tabel jual,
terdapat 10 field, yaitu ada field ID jual, ya, ada field ID jual yang memiliki tipe datanya adalah integer. Kemudian ada dia sebagai primary key. Kemudian ada field no jual, itu nomor jual, tipe datanya varchar dengan panjang karakter 25. Kemudian ada kode pelanggan di sini, ya, dia berrelasi dengan tabel customer. Tipe datanya varchar dengan panjang 25. Kemudian ada NM pelanggan. NM pelanggan di sini adalah nama dari pelanggan, tipe datanya varchar dengan panjang karakternya 50. Kemudian ada di sini keterangan. Ya, keterangan dengan tipe datanya teks. Kemudian ada field KD barang, tipe datanya varchar dengan 25 karakter. Kemudian ada NM barang, tipe datanya varchar dengan panjang karakternya adalah 50. Kemudian ada field jumlah, ya, field jumlah, tipe datanya integer. Kemudian ada field total, tipe datanya integer juga. Kemudian ada nomor bukti, tipe datanya ini adalah varchar dengan 25 karakter. Nah, di sini juga dia berrelasi dengan tabel jurnal, ya, berrelasi dengan tabel jurnal. Tabel jurnal itu nanti fungsinya untuk membuat laporan akuntansi, ya, membuat laporan akuntansi. Kemudian ada tabel jual, juga ada tabel jual semu. Nah, tabel jual semu sama untuk struktur datanya sama persis dengan tabel jual, yang membedakan adalah fungsinya. Ya, yang membedakan adalah fungsinya. Jadi kalau untuk jual, tabel jual dia digunakan untuk menyimpan data penjualan mulai dari awal sampai dengan akhir. Ya. Tapi kalau untuk tabel jual semu digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan yang sementara, yaitu saat transaksi itu terjadi pada saat itu. Jadi pada nomor jual pada saat itu terjadi, nanti data tersimpan. Ketika ada transaksi jual yang baru, nanti otomatis di tabel jual semu nih angka datanya akan terhapus. Kemudian ada di sini ada tabel jurnal. Nah, tabel jurnal di sini fungsinya untuk membuat laporan akuntansi. Jadi nanti ada laporan seperti buku besar, laporan neraca, laporan laba rugi. Itu nanti bisa kita lihat di menggunakan fungsi dari jurnal nanti di sini, tabel jurnal. Di mana tabel jurnal ini terdiri dari 8 field. Yang pertama di sini adalah ada field ID jurnal yang tipe datanya integer, kemudian dia juga sebagai primary key. Kemudian ada nomor bukti, tipe datanya varchar dengan panjang karakternya adalah 25. Kemudian ada field tanggal yang tipe datanya adalah date. Kemudian ada field keterangan, tipe datanya teks. Kemudian ada norek, nomor rekening, yang tipe datanya adalah varchar dengan panjang 25 karakter. Kemudian ada NM rekening, dengan tipe data varchar, kemudian panjang karakternya adalah 50. Kemudian ada field debit. Nah, field debit dan juga ada field kredit. Ini tipe datanya adalah integer. Kemudian ada jurnal semu. Di sini jurnal semu adalah untuk struktur datanya ini sama. Struktur datanya sama dengan yang di tabel jurnal, sama persis. Yang membedakan adalah fungsinya nanti. Sama dengan tadi, untuk jual semu ataupun beli semu, fungsinya sama. Baik itu yang jurnal semu, fungsinya sama. Jadi untuk menyimpan data transaksi yang sifatnya sementara. Kemudian ada tabel kategori di sini. Tabel kategori adalah memiliki struktur data seperti ini. Ada kode kategori sama nama kategori. Jadi di sini dia berelasi dengan tabel
barang ya, berrelasi dengan tabel barang. Kemudian ada tabel perkiraan. Tabel perkiraan ini adalah tabel yang digunakan untuk memasukkan nama rekening ya, nama rekening pada akuntansi. Ada filenya, ada norek yaitu nomor rekening yang sebagai primary key-nya, kemudian tipe datanya adalah varchar. Selanjutnya untuk jumlah karakternya ada 25. Kemudian ada NM rekening, tipe datanya varchar dengan panjang karakternya 50. Kemudian ada tipe yang memiliki untuk tipe datanya varchar, panjang karakternya adalah 25. Kemudian ada fil saldo yang panjang karakternya adalah 11, tipe datanya integer. Yang terakhir ini supplier. Supplier di sini dia berelasi dengan tabel beli ya, berelasi dengan tabel beli. Untuk supplier di sini dia memiliki fil 4 yang berisi kode supplier sebagai primary key-nya, kemudian ada MM supplier, kemudian ada alamat sama telepon. Untuk saat ini mungkin ada pertanyaan dulu. Gimana tabel perkiraan? Tabel perkiraan di sini berelasinya ke tabel jurnal saja, ya, ke tabel jurnal saja. Jadi untuk perkiraan di sini ini ada untuk nomor rekeningnya, ini norek dia sebagai primary key-nya, dia berelasi dengan tabel jurnal nanti di sini. Jadi setiap transaksi nanti dia akan menyimpan nomor rekeningnya apa, misalkan kas gitu. Kalau contoh di sini yang sebentar saya share screen dulu nanti. Ya, misalkan seperti ini. Di jurnal di sini ada transaksi nih, ada transaksi pembayaran rekening air. Ya. Di sini noreknya sebentar ya, ada masalah ini sepertinya. Sebentar ya. Oke. Ini bisa ngerekam. Oke. Tadi saya kira ini apa record saya terputus nih, saya share lagi. Jadi misalkan di sini pada tabel jurnal, misalkan di sini ada transaksi pembayaran rekening air bulan April di sini. Nah, di sini nanti yang tersimpan untuk noreknya 101 yaitu kas ada pengeluaran kredit sebanyak 300.000, kemudian terjadi transaksi juga pada norek 502 yaitu biaya air. Jadi ada transaksi kas pada biaya air sebesar 300.000. Nah, dia untuk tabel jurnal dan tabel perkiraan relasinya kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi?
silakan yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan. Ya, gimana? Ya, gimana Mas? Nanti kita menggunakan PHP karena kan mata kuliahnya pemrograman aplikasi web ya. Jadi menggunakan bahasa pemrogramannya basisnya web gitu. Pakai PHP nanti. Hmm. Ada lagi? Ada lagi? Nah, lanjut. Mau langsung ke script program atau gimana nih? Ya, monggo silakan. Struktur, struktur. Hmm. Hmm. Oke, ada lagi? Ya. Hmm. Hmm. Eh, Silakan kalau mau menggunakan script sendiri silakan. Menggunakan kode injector silakan. Cuma nanti pada mata kuliah saya juga akan saya kasih kode programnya sendiri juga nanti. Tapi nanti tetap ya untuk tabelnya ngikut alur dari saya meskipun mau menggunakan CI. Oke, ada yang lain? Sudah. Langsung lanjut ke kode program atau bagaimana? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Uh, Kita mulai yang sederhana dulu untuk kode programnya. Kita pilihkan dulu ya. Bentar. Sebentar ya. Udah lemot nih laptopnya. Banyak aplikasi yang jalan.
Sekarang saya share dulu. Ya, fokus ke layar monitor saya. Bisa dilihat ke layar monitor saya. Yang pertama di sini ada kita membuat ada 3 file di sini. Yang pertama adalah file koneksi. Bisa dengar saya semuanya? Halo? Oh, suaranya putus-putus. Oke, mungkin sinyalnya kurang. Nah, lanjut ya, tapi ya. Oke, di sini saya punya 3 file ya, punya 3 file. Yang pertama di sini file koneksi. Ya, file koneksi fungsinya di sini untuk menghubungkan ke dalam database ya, untuk menghubungkan ke dalam database. Scriptnya di sini ada tag PHP, kecil, data-datanya PHP, tag PHP, kemudian ada variable server sama dengan localhost. Untuk servernya kita gunakan ini localhost, kemudian ada usernya kita gunakan root, kemudian untuk passwordnya ini saya kosongi sesuai dengan ketika saya menginstal tidak memberikan password sama sekali pada counter panelnya. Kemudian nama database di sini adalah project main Kurnia Lensa. Nah, nanti untuk database-nya yang Anda buat nanti sesuaikan dengan nama masing-masing seperti itu. Kalau namanya misalkan tadi Rizal berarti ya project main Rizal seperti itu. Kemudian ada variabel DB sama dengan MySQL connect server mengacu pada baris ke-345 di sini sama 6 ya. Kemudian if ada fungsi if di sini menguji logika jika bukan ini tanda seru menyatakan bukan variabel DB, D-nya di sini jangan terhubung dengan database MySQL ini MySQL connect error. Jadi nanti misalkan Anda buat belum ada penjalangan programnya, tidak ada database-nya di sini project Kurnia Lensa misalkan, nanti ada keterangan gagal terhubung dengan database. Kemudian ini untuk form yang pertama, yang form sederhana tadi yang menggunakan 2 inputan, hanya kode kategori sama nama kategori. Sini saya jelaskan di bagian tab formnya dulu ya, pada bagian functionnya di sini ada pada baris ke-57 di situ ada form action sama dengan kategori.php, kemudian method sama dengan post, kemudian pada baris ke-58 di situ ada fungsi dari bingkai, di mana bingkai untuk tabelnya di sini terdiri dari 3 kolom. Yang pertama adalah yang terisi dengan judul, nomor kategori, kemudian ada titik 2 dan input tipe teks. Untuk input tipe teksnya di sini saya berikan name-nya adalah KD kategori di sini. Dinamakan seperti itu. Kemudian pembuatan baris baru di sini, untuk baris baru 3 kolom lagi terdiri dari nama kategori, kemudian titik 2 sama input tipe teks. Name-nya adalah NM kategori. Selanjutnya di sini ada baris selanjutnya terdiri dari 2 tombol nanti. Yang pertama tombol tipenya adalah submit. Kemudian di sini untuk baris ke-72 tipe submitnya saya berikan nama name-nya adalah submit. Kemudian pada baris 73 ada input tipe reset. Nah, pada baris ke-75 penutup dari tabelnya, kemudian 76 penutup dari fungsi
tag formnya ya. Sekarang kita lihat pada script programnya yang di bawah dulu. Di sini ada tabel lagi pada baris ke-78. Di baris ke-78 ada tabel baru di mana untuk tabel di sini untuk menampilkan nanti daftar data kode kategori dari kategori barang. Yang dimana di situ pada baris yang pertama di situ terdapat 3 kolom judul isinya, yaitu kolom yang pertama name-nya adalah isinya adalah nomor, kemudian kolom kedua isinya adalah kode kategori, kolom ketiga isinya nama kategori, dan yang kolom keempat isinya navigasi nanti di sini. Navigasi. Kemudian penutup dari tag TR-nya pada baris. Kemudian pada baris ke-85 mulai dari script PHP, yaitu di situ ada variabel baris sama dengan 1, kemudian variabel no di situ untuk nomor sama dengan 0, kemudian untuk variabel i sama dengan 1. Pada baris ke-90 ada fungsi di situ include ya, include koneksi.php. Jadi fungsinya di sini adalah dia mengambil script yang ada di file koneksi.php ya, yang menghubungkan tadi ke scriptnya, itu fungsinya untuk menghubungkan ke dalam database. Nah, pada baris 91 ada fungsi perintah query di sini, yaitu variable SQL sama dengan select bintang from kategori. Maksudnya adalah menseleksi semua field dari tabel kategori. Variable query sama dengan MySQL score query, kemudian dalam kurung variable DB, variable SQL. Variable DB di sini yang ada di baris 92 ini fungsi dari file koneksi.php yang ada di sini. Ya, ini pada baris ke-8. Kemudian selanjutnya pada baris 93 di situ ada perintah perulangan menggunakan fungsi while di situ. While variabel tampil sama dengan MySQL fetch array di sini nanti akan ditampilkan data secara berulang. Kemudian dimulai dari sini perintahnya, yaitu setelah ini ya tanda kurung kurawal, nanti sampai penutupnya adalah tanda kurung kurawal yang ada di baris 109. Ini adalah yang di antara tanda kurung kurawal ini nanti yang akan dilakukan perulangan seperti itu. Kemudian di sini pada baris 94, ada variabel warna. Ya, variabel warna sama dengan variabel baris, di mana variabel baris di sini dimulai dari angka 1. Ini fungsinya nanti adalah untuk memberikan efek perubahan warna ya, perubahan warna pada tiap barisnya. Jadi untuk baris yang pertama nanti adalah pagar FFF, kemudian yang kedua nanti adalah pagar EEE. Jadi setiap barisnya nanti warnanya akan selang-seling seperti itu. Ya, kemudian pada baris 95 Echo menampilkan mulai di sini ya, yang dilakukan perulangan dimulai dari baris ya, dimulai baris. Baris pertama di sini BG color, dia mengambil nilai dari variabel baris yang ada, variabel warna yang ada di baris 94. Kemudian selanjutnya pada baris 93 menampilkan data, yaitu untuk kolom yang pertama adalah variabel baris. Variabel baris nilai awalnya adalah 1. Kemudian pada kolom selanjutnya pada baris 93 dibuatkan kolom yang kedua, yaitu dia mengambil nilai data field ya, data field dari KD kategori, yaitu dia menggunakan fungsi variabel tampil yang ada di sini ya. Variabel tampil di sini adalah seperti variabel perulangan yang ada di baris 93 ya, dia mengambil nilai dari field kategori.
Kemudian pada baris 98 dia mengambil nilai dari field NM kategori. Pada baris 100 ini dia menutup dari fungsi perulangan yang ada di sini, ya, menutup fungsi perulangan yang untuk kolom di sini, script PHP-nya. Kemudian di sini pada 101 di sini dia membuat kolom baru, ya, masih dalam perulangan sebetulnya. Di sini perulangannya ada di 93 sampai 109 ya. Tapi di sini dia tidak menggunakan fungsi script PHP, ya, udah menggunakan script HTML biasa. Kemudian ahref-nya juga biasa di sini. Ahref-nya jadi di dalam kolom itu nanti ada fungsi ahref, kata yang digunakan nanti menggunakan kata ini hapus sama menggunakan kata edit untuk ngelingnya ya. Selanjutnya ahrefnya dia ke kategori .php. Yang pertama ya, kategori .php, berarti file itu sendiri ya. Cuman di sini ada kategori .php dalam tanda kurung tanda tanya, mode sama dengan delete. Mode sama dengan delete. N KD kategori. KD kategori di sini adalah alias ya, alias untuk menampung nilai dari ini kode kategori. Dia untuk menampung nilai yang ada di sini. Field ya. Field KD kategori. Selanjutnya ada title-nya di sini, ada title-nya. Jadi kalau tulisan hapusnya itu di taruh pointernya taruh di situ, tulisan hapus, maka nanti ada title-nya delete. Terus ada perintah fungsi on click. Jadi ketika di on click nanti ada semacam message box di situ, yaitu apakah Anda yakin. Jadi nanti ada pilihan ya sama tidak ya. Kalau yes nanti berarti nanti dia langsung melanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu menghapus data. Kalau tidak nanti dia kembali ke tampilan di form kategori. Kemudian ini perhatikan pada 102 di sini akhirnya kategori ini nanti merujuk di script yang ada di baris 40 mulai dari 47 ya, mulai dari 47. Di sini if set underscore get mode. Jadi kalau kita menggunakan fungsi input mengambil nilai dari fungsi ahref, kita menggunakan fungsi get. Jadi ada alias yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Tapi kalau post itu cenderung biasanya digunakan untuk menampung nilai pendeklarasian variabel yang dari fungsi input text, yaitu radio button, text karakter, seperti itu. Nah di sini if set get mode sama dengan delete. Nah delete-nya di sini fungsi dari ini mode delete, kemudian n kode kategori ini nama aliasnya. Kemudian di sini di sini ada dalam kurung di sini. Jadi ketika kita ada pada fungsi get mode delete, nanti ada pendeklarasian variabel di mana variabel KD kategori sama dengan $_get kategori. Nah, ini nama tadi alias, nama alias yang nama alias yang ada di sini. Ini nama alias yang ada di KD kategori tadi nanti ditampung di dalam variabel KD kategori. Kemudian ini ada perintah query-nya, yaitu perintah query-nya adalah variable SQL sama dengan delete from kategori. Jadi menghapus data dari tabel kategori di mana field KD kategori sama dengan variabel
KD kategori. Variable query sama dengan MySQL query. Jadi nanti kalau misalkan ada penekanan tombol href tadi yang untuk hapus, dia menjalankan perintah yang ada di sini. Selanjutnya untuk file kategori editnya di sini nanti dia ngelink ke kategori edit, ya aliasnya KD kategori, nanti saya jelaskan nanti setelah ini. Kemudian kita lanjut ke dalam perintah form action yang ada di sini tadi ya. Jadi ketika form actionnya ini ada tombol submitnya ditekan, dia menjalankan proses untuk penyimpanan data. Ya, penyimpanan datanya ada di sini. Kita lihat script yang di atas, ada fungsi error underscore reporting null. Jadi untuk meniadakan kalau ada bug di situ. Kemudian include koneksi.php untuk menghubungkan ke database di sini, ya. Kemudian if set dalam kurung $_push submit. Jadi kalau ketika ada fungsi submit tadi, submit di sini adalah nama dari tombol ya, nama dari tombol yang tipenya submit, namanya submit di sini. Jadi kalau ini namanya misalkan Rudy, name-nya Rudy, berarti nanti di sini di if set post juga bukan submit tapi Rudy. Kemudian variabel kategori sama dengan ini pendeklarasian variabel. Variabel kategori sama dengan $_push kode kategori. Ini nama dari input tipe teks ya. Ini kode kategori sama nm kategori. Kemudian variabel nm kategori sama dengan $_push nm kategori. Jadi dia mengambil dari sini. Divariabelkan. Kemudian di sini pada baris ke-16 ada fungsi uji kondisi. Jika variabel KD kategori sama dengan kosong, atau ini tanda tegak lurus or, atau nm kategori sama dengan kosong, maka fungsinya dia menjalankan perintah. Di sini ada fungsi JavaScript ya, ada fungsi JavaScript. Jadi ada message box. Message box-nya yaitu data gagal disimpan, data ada yang kosong, maka dia nanti akan balik lagi ke tampilan kategori.php. Else jika fungsi uji kondisinya di sini terpenuhi, dia menjalankan perintah yang di bawah, yaitu perintahnya yaitu ini pada baris 25. Variabel SQL sama dengan insert into kategori. Insert into kategori, jadi masukkan ke dalam tabel kategori di mana filenya ada KD kategori, nm kategori. Jadi ini harus sama ya, sesuai dengan fil yang ada di tabel kategori. Kemudian nilainya di sini diambil dari yang ada di sini, yaitu variabel kode kategori. Ini dikasih tanda petik dulu, kemudian dijeda dengan koma, terus dikasih tanda petik nama variabelnya. Seperti itu. Selanjutnya query sama dengan MySQL query dalam kurung variabel db ini menghubungkan ke dalam database-nya. Kemudian pada baris ke-28 itu ada perintah jika variabel query, jadi perintah yang query di sini untuk menghubungkan perintah query-nya. Kalau berhasil alihkan ke elemen kategori.php, nanti di sini ada message box, ya, ada message box JavaScript, tulisannya terima kasih, data sudah tersimpan. Kemudian Windows location-nya nanti ngalinknya ke file kategori.php. Menutup dari fungsi ini JavaScript. Kemudian ada kondisi else, kondisi lain nanti akan menjalankan perintah JavaScript lagi di sini. Jadi kalau misalkan kondisinya tidak terpenuhi,
menjalankan perintah di bawahnya, yaitu data gagal disimpan, ada message box itu, data gagal disimpan, mungkin ada data kembar, mungkin ada data kembar atau data yang sama di sini. Terus Windows location-nya sama dengan kategori .php. Ini penutup dari fungsi JavaScript. Kemudian ini fungsi penutup dari fungsi else, dan kurung perawal ini untuk fungsi dari penutup yang di bagian in else yang ada di sini, yang di baris 23. Ya, mungkin itu dulu untuk file kategori .php-nya. Kita coba demokan dulu ya. Saya hentikan berbagi dulu, saya ganti yang lain. Mungkin ada pertanyaan dulu dari script programnya tadi. Ya. Ya, nanti saya bagikan. Pasti saya bagikan. kalau nggak dibagikan pasti Anda bingung nih pasti. Iya kan? Iya, nanti saya bagikan. Nanti saya taruh di itu. Saya taruh di video tutorial ya. Saya taruh di video tutorial. Tinggal ambil di bagian deskripsinya ya. Lanjut. Cuman mungkin belum saya perbaiki untuk deskripsi lama itu, untuk file kategori kelihatannya belum saya kasih uh, file edit kategorinya tadi, belum saya kasih kelihatannya. Cuman yang saya kasih file kategorinya, nanti linknya saya perbarui lagi aja. Nanti saya kasih linknya yang baru. Ya. Lanjut. Kita coba demo ya. Coba demonya dulu. Saya buka jendela kerja baru dulu. Ini saya share lagi aja. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau tampilan untuk jendela kerja saya baru seperti ini. Ada berapa form itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Penjualannya belum saya buat itu. Kita lihat yang untuk, tapi nanti Anda buatnya nggak seperti ini ya. Buatnya nanti Anda pakai dimasukkan ke template bootstrap-nya. Ya, dimasukkan ke, jadi script-nya satu gelondong itu nanti Anda masukkan ke bootstrap itu, cuma nanti pasti akan ada tambahan tugasnya. Mungkin saya suruh nambah 1 file atau 2 file baru. Ya, kita lanjut. Tampilannya seperti ini. Sederhana tadi. Ada nomor kategori, misalkan di sini saya klik tombol simpan langsung. Di sini ada data gagal disimpan, data ada yang kosong karena tadi ada fungsi perintah jika if ya. If dalam kurung variabel kode kategori sama dengan tanda petik or ada garis 2 or variabel nm barang sama dengan tanda petik. Nah, nanti akan muncul data gagal disimpan di situ. Jadi kalau masih ada data yang kosong, nanti ada seperti itu. Coba sekarang saya inputkan dengan kode K004 dengan namanya misalkan kapasnya. Kita lihat kalau di sini sebetulnya sudah ada ini ya, nomor kategori juga sudah ada ya. Nomor kategorinya juga sudah ada, yaitu K004. Ini kalau kita lihat di baris ini sudah ada K004. Kemudian coba kita simpan.
nanti akan muncul pesan data gagal tersimpan, mungkin ada data yang kembar. Itu perintah tadi yang fungsi setelah fungsi insert ya, setelah fungsi insert kalau ada data yang kembar. Kita coba data yang baru ya, 005. Kemudian namanya misalkan di sini misalkan tip X, tipe X. Simpan, sudah simpan. Terima kasih, data sudah tersimpan. Ini. Kalau ingin diedit, tinggal klik menu edit aja di sini. Ini misalkan X-nya diganti. Tip Z, tip Z. Nah, apakah Anda yakin untuk mengubah data? Kalau batal, ya nanti dia nggak jadi. Kalau misalkan jadi ya nanti kita oke, berarti dia nanti akan update ya datanya. Jadi tip Z seperti itu. Nah, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Ada nggak? Nantikan untuk berbaginya. Kita kembali ke sini. Ya. Mungkin sampai sini dulu untuk yang saya terangkan. Untuk file edit kategorinya minggu depan ya, saya jelaskannya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan mata kuliah ini. Search sama hapus. Apa? Search sama hapus. Pencarian data. Tapi untuk script programnya itu nanti sudah ada semua itu. Jadi kalau untuk script hapus, untuk delete kan sudah ada di dalam file kategori tadi, scriptnya sudah ada. Untuk edit kategorinya nanti juga saya kasihkan langsung gitu. Saya kasihkan langsung, cuman nanti mungkin ada tugasnya, ada tugas khusus. Mungkin nanti saya minta untuk menambahkan satu field baru, mungkin satu field atau dua field, tergantung dari kebutuhan nanti. Cuman saya belum memilihkan field apa yang kira-kira pas untuk ditambahkan di tampil kategori. Mungkin ada masukan untuk kategori kan tadi tabel kategori kan baru ada dua field tadi, kode kategori sama nama kategori. Kira-kira perlu ditambahin field apa, itu nanti yang jadi PR-nya. Akhir semester pasti harus sudah jadi, tapi untuk tengah semester nanti juga ada progress reportnya juga kan. Ada progress reportnya juga sampai mana. Paling tidak nanti minimal sudah sampai di transaksi pembelian sudah selesai. Ya, di transaksi pembelian sudah selesai. Tinggal nanti untuk setengah semester berikutnya di situ sudah ada transaksi jual juga sudah ada gitu kan, sudah ada transaksi jual. Baru setelah itu tugasnya adalah membuat ini untuk laporan-laporannya. Kalau ini kan masih bentuk yang saya kasihkan programnya itu kan nanti bentuknya masih berupa form input sama edit ya, form input, edit, hapus itu. Nah, untuk laporan-laporan misalkan laporan pembelian, laporan penjualan, laporan misalkan buku besar, laporan laba rugi, neraca dan lain sebagainya itu kan belum. Nah, itu nanti jadi tugas selanjutnya setelah mid semester seperti itu. Jadi usahakan nanti tiap minggu misalkan hari ini kita membuat database, ya. Hari ini kita membuat database.
Kemudian juga tadi sudah sedikit ada gambaran, ada sudah diterangkan tentang form kategori. Ya, berarti tugasnya nanti di rumah Anda otak-atik template bootstrap-nya ya. Template bootstrap yang admin ya. Kalau download nanti cari di internet, download bootstrap admin, ada tambahan tulisan adminnya. Tampilannya nanti seperti tampilan bukan web dinamis, tetapi lebih ke arah tampilan uh, web untuk administrasi nanti. Ya, seperti itu. Menunya juga untuk menu admin seperti itu. Harus sama, harus sama. Cuman nanti kan ada PR-nya kan, ada PR eh, setiap project, maaf, setiap kali form mungkin akan saya suruh untuk nambah 1 file atau 2 file gitu. Jadi nanti biar mahasiswanya paham dengan apa yang dibuat. Karena yang saya kasihkan kan nanti istilahnya file gelondongan udah jadi gitu, tinggal dimasukkan ke template seperti itu. Nah, maksud saya untuk menambahkan satu file atau 2 file baru di tabel nanti biar mahasiswa paham. Jadi skripnya itu mungkin kalau belum maaf, kalau misalkan sudah ditambahkan file baru di tiap-tiap tabel itu kan berarti nanti ketika kita menginputkan data kan pasti error karena sudah ada satu tambahan file baru. Nah, nanti mahasiswa nambahkan mana sih kode program yang harus ditambah skripnya seperti itu. Variabel mana sih yang harus dideklarasikan seperti itu. Nah, jadi nanti biar mahasiswa paham dengan apa yang dibuat. Karena kadang mahasiswa itu meskipun sudah angkatan lama, kadang tidak menutup kemungkinan belum paham gitu dengan kode program. Karena banyak di antara kakak kelasnya itu track recordnya, terutama cewek itu biasanya tidak paham dengan kode program gitu. Tapi yang cowok juga ada, tapi juga nggak sebanyak perempuan seperti itu. Maksud saya adalah seperti itu. Mungkin ada lagi mau ditanyakan, cukup. Ya, masa baru 49 menit mungkin. Udah, udah ya. Ya udah mungkin oke, itu aja mungkin dulu dari saya. Nanti saya kasih linknya ya. Saya kasih linknya untuk download filenya. Biar nanti saya perbarui dulu untuk link dulu download untuk file database sama form kategori tadi ya. Untuk absensinya sama kayak yang di kemarin di Siakat, mungkin kemarin ada kendala ya, ada yang sampai malam belum absen ya. Kelas ini atau bukan ya? Pasti ini kelihatannya. Kalau nggak salah sih kelas ini. Ya udah, itu aja dari saya. Terima kasih untuk waktunya udah gabung di kelas online ini. Jaga kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.